Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 056045679. Saya dari Prodi S1 Ilmu Hukum dan di sini saya akan membuat video mengenai pelajaran dari sejarah terkhusus pada proses lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila melibatkan 3 tahapan utama, yaitu BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. BPUPK melakukan sidang sebanyak 2 kali dengan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas mengenai usulan dasar negara oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno. Ir Soekarno mengajukan 5 prinsip dasar yang ia namakan Pancasila, meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah usulan-usulan tersebut, BPUPK membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9, diketuai oleh Ir Soekarno pada 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang memuat 5 rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 berhasil menentukan beberapa rumusan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut sekaligus menandai selesainya tugas BPUPK dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah BPUPK dibubarkan, PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan melakukan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan membahas mengenai pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama setelah menerima masukan dari perwakilan Indonesia bagian timur terkait keberatan pada sila pertama Piagam Jakarta, DRS Muhammad Hatta memprakarsai perubahan pada 7 kata di sila pertama, yang awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. PPKI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pembukaannya tercantum rumusan final Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. Nilai ketuhanan tercermin dari adanya sila mengenai ketuhanan yang selalu ditetapkan pada posisi pertama. Hal ini menunjukkan pengakuan dan penghormatan para pendiri bangsa terhadap nilai-nilai agama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin pada keinginan para tokoh untuk mengedepankan internasionalisme dan perikemanusiaan seperti yang diusulkan oleh Ir Soekarno. Nilai persatuan Indonesia tercermin dari kesepakatan dan kesatuan kuat untuk menghindari perpecahan, terlihat dari penyesuaian sila pertama Piagam Jakarta oleh PPKI. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tercermin dari seluruh proses perumusan yang dilakukan secara resmi, bukan dengan pemungutan suara semata. Dan nilai keadilan sosial tercermin dari selalu adanya sila mengenai keadilan sosial. Hal ini menegaskan bahwa negara didirikan bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Pembelajaran yang saya ambil adalah pentingnya memiliki sikap rela berkorban dan mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan untuk menciptakan sesuatu yang berdasarkan kepentingan orang banyak. Relevansi nilai sila pertama yaitu menjadikan generasi muda bertoleransi tinggi serta rukun antar umat beragama. Sila kedua menjadikan generasi muda berpikir kritis dengan tidak menyebarkan hoaks dan menghindari ujaran kebencian yang merugikan orang lain. Nilai sila ketiga membuat generasi muda memiliki apresiasi tinggi terhadap keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia. Nilai sila keempat mendorong generasi muda untuk menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Nilai sila kelima mendorong sikap kerja keras, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mencapai prestasi yang bermanfaat bagi kemajuan bersama.